Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Arpianti dari kelas 12A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akhir Masa Negara Kolonial Belanda dan Politik Etis. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana kebijakan kolonial yang awalnya bersifat perbaikan justru memicu kesadaran nasional rakyat Indonesia. Pada akhir abad ke-19, sistem kolonial Belanda mulai mengalami krisis legitimitas. Eksploitasi yang berlangsung lama melalui Aceh, monopoli perdagangan, dan sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Kondisi ini memunculkan kritik dari kalangan liberal dan humanis di Belanda. Salah satunya adalah Van de Venter, melalui artikelnya In Ere School, yang menyatakan bahwa Belanda memiliki utang budi terhadap rakyat pribumi. Dari sinilah kemudian muncul kebijakan baru yang dikenal sebagai politik etis, yang mulai diterapkan pada tahun 1901. Selanjutnya, kita bahas latar belakang munculnya kebijakan politik etis. Politik etis bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi melalui 3 program utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil menyejahterakan rakyat. Justru melalui bidang pendidikan, lahirlah kelompok kaum terpelajar pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan sistem kolonial. Kelompok inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada masa akhir kolonial Belanda, terjadi pergeseran dari sistem eksploitasi yang bersifat keras menuju bentuk kolonialisme yang lebih halus. Muncul kelas intelektual pribumi yang mulai berpikir kritis terhadap penjajahan. Pemerintah kolonial juga mulai memberi ruang terbatas bagi organisasi pribumi, meskipun tetap berada di bawah pengawasan ketat. Seiring waktu, kesadaran sosial dan perlawanan rakyat pun semakin meningkat. Politik etis membawa dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Secara politik, muncul tokoh-tokoh dan organisasi modern. Secara sosial, terbentuk kelompok terpelajar yang berperan sebagai agen perubahan. Dalam bidang budaya, mulai tumbuh identitas nasional dan rasa percaya diri sebagai bangsa. Pendidikan menjadi sarana utama dalam penyebaran gagasan nasionalisme. Kesadaran nasional kemudian diwujudkan melalui berbagai organisasi pergerakan. Budi Utomo pada tahun 1908 menandai awal kebangkitan nasional. Kemudian, Sarekat Islam memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat. Sementara itu, Indische Partai secara tegas menyuarakan tuntutan kemerdekaan Indonesia. Seluruh organisasi ini dipelopori oleh kaum terpelajar hasil dari kebijakan politik etis. Tokoh-tokoh seperti Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo berperan penting dalam menyebarkan gagasan nasionalisme modern. Mereka meyakini bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui persatuan bangsa dan perjuangan yang terorganisir. Puncak kesadaran nasional bangsa Indonesia terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Para pemuda menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Peristiwa ini menandai lahirnya identitas nasional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan daerah. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam waktu yang relatif singkat. Belanda menyerah tanpa syarat, yang menandai runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Meskipun Jepang juga merupakan penjajah, peristiwa ini membuka jalan menuju fase baru perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang, bukan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Kebijakan politik etis membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi, yang kemudian melahirkan kaum terpelajar dan kesadaran nasional. Kesadaran ini berkembang melalui organisasi pergerakan nasional dan mencapai puncak pada peristiwa Sumpah Pemuda.
Pendudukan Jepang pada tahun 1942 menjadi penanda runtuhnya kekuasaan Belanda dan membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.